Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Bribtu Al di channel Petani Milenial. Selamat pagi sahabat petani milenial. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat petani milenial, pada pagi hari ini saya kedatangan nih sahabat saya, namanya Kang Heru, ya. Petani kunyit hitam. Amin. Dari kota Bogor ya Kang ya. Bogor. Nah, silakan Kang memperkenalkan diri sok. Mangga. Assalamualaikum teman-teman Sahabat petani sahabat milenial. petani milenial. Kenalkan, nama saya Heru dari Bogor. Kebetulan lagi nanam kunyit hitam, ya bisa dibilang petani hitam. Petani kunyit hitam, petani hitam. Nah, nih sekarang Kang Heru mau mampir ke Iya. mini garden saya Kang ya, ke greenhouse saya Kang ya. Nah ini Kang, nih mini garden saya. Mantap, luar Waduh, biasa. acak-acakannya Kang ya. Enggak, namanya kebun mah harus begini kan. Iya. Yang penting mah bersih, tertata, Iya. ini tertata banget nih. Jadi ini Keren. Kang, di sini tuh ada sekitar 13 jenis tanaman, bisa lebih lah Kang. Mantap, komplit berarti Pak. Ya alhamdulillah Kang, buat ini ya apa, selingan. Jadi pas pulang kerja, Oh. tuh saya pasti yang saya datengin itu bukan istri sama anak dulu, Kebun duluan. tapi ini mini garden dulu. Masya Allah. Ayo Kang, sini Kang. Siap. Sahabat petani milenial, sebelum kita membahas tentang kunyit hitam, saya akan mengajak Kang Heru ini untuk lihat-lihat nih mini garden saya, tanaman apa aja sih yang ada di sini. Nih, Kang Ini Heru. luar biasa banget ini, meskipun tempatnya terbatas kecil tapi serba ada di sini. Alhamdulillah Kang. Ini ya. ada apa aja Kang? Di Bisa sini. nanti saya bawa pulang lah salah Betul satunya. Kang, betul. Boleh Kang. Ini Kang, Ada saya semangka nih ya? alhamdulillah saya nanam pohon semangka Ya. di media polybag. Ini Jadi, berapa pohon nih semangkanya? Satu, Ini dua, sekitar ada 10 lah Kang, 10 lebih. tiga. Hmm. Jadi saya nanam semangka ini di media Polybag. polybag sengaja Kang. Jadi apa ya, biar tumbuhnya rapi sama seragam. Tertata lah. Iya, Luar tertata. biasa, ini rapi banget Terus teman-teman. saya buat jaring-jaring paranet ini biar buah semangkanya ini Nggak jatuh. nggak jatuh dan nggak busuk. Ini alhamdulillah nih, sahabat petani milenial bisa Nah, lihat kita ya, unboxing, mau di unboxing tapi masih kecil. masih kecil. Saya ini nggak tepat datangnya ke sini. Nanti kalau udah panen ya 2 bulan 3 bulan lah Kang. 3 bulanan lagi. Ya? Iya, masya Allah tuh Kang. Mantap. Ini pohonnya kecil tapi udah berbuah Kang. Iya. Jadi setiap 2 bulan 3 bulan ini saya lakukan proses pruning. Running. Jadi Biar cepat walaupun tanamannya kecil tapi batangnya sudah Berbuah. besar. Pupuknya bikin sendiri Kang. Pupuk buat sendiri pasti Kang. Pupuknya pasti Inovatif. organik. Jadi nggak harus beli, manfaatin yang ada di sini. Bener. Soalnya ini sumber Bener, daya Kang. alamnya komplit Pak. Nah itu Kang, kalau di rumah Kang kan kota Iya. ya. Tadi saya sempat tanya, Kang pupuknya dari mana? Kata dia, di sini mah serba ada, tinggal kita maunya aja bikin. Malah nawarin, Kakang mau beli nggak? Promosi bos. Jadi kan di sini Mantap. alhamdulillah Kang, sumber daya alamnya luar biasa ya Iya, Kang ya. mantap. Kita bisa buat pupuk cair ini dengan menggunakan gedebong pisang Daun ya pisang Kang ya. banyak banget. Habis itu bonggol Daun pisang, kelor juga banyak. daun kelor, terus ini Kang, apalagi kayak pakai air ini, air kelapa. Terus ada kolam lele juga. Ada kolam lele juga, kita lihat Kang. Ini ideal banget di kebun kecil tapi serba ada. Nah ini sahabat petani milenial, kita kasih lihat Kang Heru. Ini Kang, saya membuat iseng ya. Saya membuat kolam lele ini tujuannya untuk ini, Irama. untuk penyiraman. Jadi air limbah, air ikan lele ini banyak banget manfaatnya Kang. Jelas. Yang Ini ya, salah satu berkebun ideal lah, ideal. Jadi dalam perkebunan ada perikanan. Ini kan limbahnya nggak harus dibuang, manfaatin juga. Kandungannya hanya sendiri sama ahlinya. makanya itu Kang. Jadi sebagai petani milenial, walaupun lahan sekecil ini, kita harus Terbatas. betul-betul bisa berkreativitas ya Kang, berinovasi, ya pokoknya mengeksplor diri lah. Jadi Luar saya biasa. walaupun ini ya minimalis ya, tapi manfaatnya lumayan lah buat Iya lah. nyiram semua tanaman yang ada di sini. Cukup ya Kang ya. Cukup. Akang punya nggak? Ini pulang dari sini bikin langsung. Dua Kang sebenarnya. Harus Iya. simple Kang, buat cuman modal terpal sama bambu-bambu ini aja buat nyiram tanaman cabai tuh. Ada cabai juga nih. Mantap. Tanaman cabai ini Kang, ini usia Berapa baru 1,5 bulan atau 2 bulan lah Kang, sudah
Tuh lihat Kang, ubur-ubur sudah berbunga ya. Kalau cabai panennya berapa bulan kan? Cabai itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, 3 bulan setengah lah. Cabai apa nih? Ini campur Kang, ada cabai rawit sama cabai keriting, cabai merah. Berarti kebutuhan dapur aman nih? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Kalau nanti untuk kita menanam cabai banyak, kita di situ di sawah. Iya tuh ada sebelah lagi Pak. Iya, di situ ada 2. Jadi ya buatnya mudah-mudahan bisa Ya apalagi menghasilkan. sekarang harga cabai itu sendiri ya, musim hujan, mau tahun baru. Betul. Mantap ya. Kang? Ini bisa diekspor. Ya minimal buat inilah buat pasaran dulu Kang. Iya. Kan harga cabai sekarang 80.000 mungkin ya per kilo ya. Apalagi menjelang tahun baru. Iya, akhir tahun. Masya Allah, mudah-mudahan berkah dan cepat panen. Amin, amin ya robbal alamin. Nih Kang, nah Nah, ini keliling-keliling lagi. tanaman andalan saya nih Kang, Jahe merah ya? jahe merah. Ini jahe merah. Akang juga pasti nanam kan jahe merah? Nanam Nanam. dong, Masya cuma Allah. nggak serambi ini kan kalau di rumah acak-acakan. Saya pulang dari sini banyak ilmu. Iya, ini juga Iya. acak-acakan. Segini acak-acakan gimana nggak acak-acakan yang punya saya? Oh, itu staf ahli kita tuh, Bang Malal. Bang, ini. Sehat. Iya. Nah, itu staf ahli kita, sahabat petani milenial. Mang Malo lagi ngopi dulu ya, biarin. Gak usah diganggu dia. Dia kalau udah ketemu kopi sama rokok udah aman, udah. Gimana Kang? Subur nggak Kang? Subur banget. Ini usia berapa tadi? 3 bulan ya? Ini Kang? usia 3 bulan kurang, 3 bulan. Mantap, mantap. Alhamdulillah tunasnya udah banyak Kang. Ini Iya, boleh Untuk- dihitung Kang ya. 3 bulan, ukuran 3 bulan udah bagus banget. Tunasnya gede-gede. Nah, Udah subur-subur. Ya tinggal di istiqomahin aja Kang. Masya Allah iya. Justru saya bukannya mau itu, tapi malah mau ngambil ilmu dari sini. Punya saya, aduh, gawat. Ya berarti kurang diperhatikan Ya, akangnya kurang sekarang perhatian udah, kan? iya udah sibuk ke kunyit hitam. Kunyit hitam. Iya, Ya, nyari-nyari sampingan. iya mentang-mentang harganya di bawah ya, Kita jahe harus merah. menyelamatkan diri Kang. Saya nanti ikut ya, Bismillah. Mudah-mudahan nanti saya bisa gabung, bisa Oke. nanam kunyit hitam seperti akang ya. Siap, siap. Nanti silaturahmi ke Bunda. Iya. Ini setiap sebulan sekali Kang, sebulan sekali itu saya kasih pupuk organik, yaitu memakai koe kambing. Wah, kambing. Koe kambing, sekam bakar itu aja ditambah. Kemudian setiap hari kalau misalnya nggak hujan saya Pakai air lele. siram pakai air lele. Air lele itu udah luar biasa. Pantesan Air lele, ya. wah. Joroyo makanya- disebutnya Joroyo. Makanya tuh hijaunya Kang. Kalau Hijau terus untuk anti tunasnya hamanya banyak. pakai apa aja Kang? Saya untuk pestisida ya. Saya pestisida menggunakan pestisida organik. Organik juga. Organik. Ramah Alhamdulillah. lingkungan nih. Iya, organik. Pakai neem oil, terus minyak nimba kan. Oh. Minyak nimba, terus pakai ini bawang putih, cabai rawit, terus ditambah tembakau sama sedikit lidah buaya, bisa buat perekat lidah buaya. Kalau enggak sabun sunlight sedikit, tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti yang ada bukannya mati hama, yang ada tanaman kita yang mati. Gitu. Atau ke kitanya juga kita nggak lihat baik kan aja. kalau kimia ya. Bener. Saya di sana ada tanaman Apa anggur. lagi? Anggur Masih sama ada yang lain, anggur. strawberry. Ayo, Kang. Gas. Gas. Nah, ini Kang, di sini ada tanaman anggur. Ini jenisnya anggur apa aja Kang? Tahu Kang? Ini anggur impor yang warna merah. Itu apa ya? Saya lupa. Oh, ini anggur impor semua Impor lah, lah, Kang. pokoknya mau bagus Iya, lah. saya lupa namanya. Saya belinya bibitnya online. Oh Ya. gitu. Jadi saya tanam alhamdulillah dengan media yang bagus, alhamdulillah tumbuh subur Kang. Strawberry juga ada. Strawberry juga ada nih. Strawberry juga ada. Banyak strawberry-nya tuh. Sini Kang, strawberry. Cuman saya datang ke sini nggak tepat waktu, belum ada yang berbuah. ada kebagian. nanti di sana kita cek ya. Ini tanaman Apa nih? langka juga, tanaman bagus juga Kang. Ini tanaman gua namanya Black Sapote, tahu nggak? Baru dengar. Baru dengar? Jelasin dong buat Nanti gini, teman-teman juga pada sahabat tahu. petani milenial, jadi tanaman Black Sapote ini Kang, Ah. tanaman yang biasa tumbuh di Amerika. Di Amerika doang. Di Amerika, iya. Berarti di Indonesia cuma nakang doang nih. Enggak, di Indonesia juga udah lumayan, cuman nggak begitu banyak. Ini buah apa? Ini Kang? buah.
Ini Gimana tuh buahnya? tanaman buah black sapote itu buahnya itu bulat seperti apel hijau. Rasanya Apel hijau pas dibuka itu kayak puding coklat. buah tapi isinya kayak puding. Nah, makanya nanti kalau Saya tungguin panennya ya, nih. pokoknya nanti kalau udah berbuah nanti mampir lagi sini Dan nanti kita jangan makan bareng. jangan nawar-nawarin doang nih. Iya. Udah kayaknya tadi enak banget kan rasanya, tapi kalau nggak berbuah, aduh. Ya, jadi dalamnya itu Ambil. kayak puding kan, puding coklat dibilang luar biasa pokoknya. Nanti mudah-mudahan Ini usia sampai tanamnya berbuah. untuk sampai panen berapa lama, Kang? Tahunan, 1 tahun, Oh, 1 berarti tahun sampai 1 tahun setengah. Karena ini saya beli bibitnya ini sudah Stek. stek, Oh. jadi insya Allah nggak akan lama. Bisa dipercepat, Iya. kawan. Ini strawberry, Strawberry ada. kemudian anggur, black sapote udah. Saya punya tanaman Apa lagi? mangga alpukat Mangga sama alpukat. alpukat mentega. Ini Kang. Tapi masih pada kecil, belum panen. Betul. Ini Kang. Ini tanaman mangga alpukat nih Kang. Nih kelihatan nih si sambungannya. Iya. Nih. Sahabat petani milenial, jadi tanaman yang ada di mini garden ini yang insya Allah tanaman buahnya itu yang sudah hasil stekan semua Kang. Ya, jadi cepet berbuah Jadi ya. biar cepet ya. Ini alpukat mentega juga stekan, alhamdulillah tumbuh Iya. subur. Terus ini Kang, tanaman mahal nih, Duren nih kali ya. durian musangking. Saya tahu nih duren. Durian musangking, batang 3. Oh betul sih. Iya. Mudah-mudahan ya cepatlah tumbuh subur. Pokoknya Nanti mah biar kita doain semua biar tanamannya subur, berbuah, Betul. menghasilkan keberkahan. Betul Amin. Kang. Ini Apa lagi mangga alpukat sama jeruk, Oh iya nih jeruk nih. jeruk sankis yang kecil-kecil itu. Oh iya tahu. Nih Kang, tanaman jeruk, di situ juga jeruk sama ada 3 ya. Pokoknya mah komplit. Kecil tapi serba ada. Alhamdulillah Kang, mudah-mudahan berkah dan Amin ya rabbal alamin. memotivasi Betul. kepada generasi muda Kang. Iya nih, anak muda Jangan nih. malu ya nggak Kang? Jangan malu Anak buat muda sekarang harus pola pikirnya harus terbuka ya Kang ya. Mm-mm. Jangan terlalu fokus ke perusahaan, jadi karyawan, betul jadi PNS. jadi PNS. Tapi kalau misalkan anak muda semuanya begitu, nggak ada buat yang ngurusin petani Kang. Betul. Nggak ada petani, kita mau makan apa nantinya? Betul Kang. Iya. Jadi untuk anak muda, Betul. ayolah kita Betul. bertani, jangan Betul. jangan gengsi lah. Ah, betul Kang, jangan malu, jangan Jangan gengsi ya malu. Dari karena pertanian pun petani itu bagian dari pahlawan negara. iya ya lah udah nggak? jelas. Kayak Berjuang. Bung Karno kan udah ada. Betul. Betul ya. Mantep nih. Kang, Siap. kita lanjut kita lihat ke kunyit hitam Oh, ya. Oke, kunyit hitam. Kunyit hitam. Nah, baik sahabat petani milenial, inilah yang disebut dengan kunyit hitam. Bahasa ilmiahnya yaitu Curcuma casia. Kemudian bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya yaitu black turmeric, sahabat petani milenial. Nah, untuk kunyit hitam ini kalian boleh tahu yaitu berasal dari negara India ya Kang, ya? India. Dari negara India. Jadi ini tuh adalah tanaman liar kalau di India Tanaman tumbuhnya ya Kang ya. Jadi tumbuhnya tuh kayak di hutan-hutan di mana ya Kang ya. Jadi kemudian dikembangkan lagi oleh negara Thailand. Geser ke Thailand nih. Thailand. Malaysia. Thailand luar biasa ya Kang ya, mengoptimalkan ya kalau Thailand ya. Mereka Pabrik-pabriknya terbuka banyak ya. pikirannya, Kang. Karena khasiatnya juga luar biasa. Ya, Habis itu khasiatnya India. nomor 1. Habis itu dari Thailand pindah lagi, geser lagi ke negara Malaysia. Malaysia luar biasa. Jadi Malaysia ini sudah terbuka wawasannya, kemudian juga mereka memproduksi ataupun berbudidaya ini sangat banyak ya Kang ya. Udah ada pabrik. Udah pabriknya juga ya, membuat pabrik ya. turunan. Masya Allah, mungkin Malaysia tahu khasiat Iya. tanaman kunyit hitam ini luar biasa. Coba Kang, Akang pasti tahu nih manfaat dan khasiatnya kunyit hitam ini apa aja untuk kebugaran, obat segala macam. Iya, iya. Silakan Kang, apa aja kira-kira Kang? Setahu saya yang saya udah alamin Iya. sendiri pengalaman soal kunyit hitam ini emang bener nggak bohong nih khasiatnya nih. Teman-teman sendiri, rekan-rekan saya di sawah nih, kan saya juga ngebon Kang nih, punya orang Iya. sawah nih. Dia punya lambung, lambung Lambung. punya maksudnya? Mah, punya mah. iya. Saya kan bikin ini racikannya nih kayak Iya. bentuk serbuk deh, saya kasih tuh Mang nih pakai ini coba gitu kan. Saya dengar juga informasinya dari baca-baca khasiatnya luar biasa nih, salah satunya untuk obat lambung, Lambung, ya. kayak mah, GERD juga bisa, Masya Allah. darah tinggi. Saya kasih berapa kali minum ya, nggak sampai sebulan. Sekarang tadinya dia nggak mau ngopi nih karena sakit ya. Sekarang ngopi lagi Kang, jadi Kambuh lagi. iya maksudnya dia udah lancar lagi ngopi Iya. gitu, udah Oh, enakan gitu, badannya. Gara-gara minum
kunyit hitam ini ya. hitam. Selain itu juga buat kanker katanya kan. Kanker Iya. betul. Saya juga membaca literasi, kemudian juga saya searching juga kan di Google. Jadi manfaat ini sahabat petani milenial untuk menghilangkan sel-sel kanker. Kemudian yang sudah penyakit kanker silakan dikonsumsi, insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah diberikan kesembuhan. Jadi selain menghilangkan sel-sel kanker, dia juga bisa insya Allah menyembuhkan kanker. Menyembuhkan, bukan cuma mencegah ya, tapi mencegah, tapi menyembuhkan. Kemudian juga kemarin Pak Anto bilang adalah petani ini kunyit hitam juga. Jadi istrinya kena COVID. Satu kamar itu kan, satu kamar itu katanya istrinya itu 3 orang. Yang 2 orang pasien itu meninggal dunia, istrinya Selamat. alhamdulillah selamat Karena syariat sampai kunyit hitam. sembuh. Iya, karena syariat wasilah kunyit hitam, sahabat petani milenial. Udah terbukti berarti ya, bukan Betul. cuman kita ngomong ala kadarnya, Iya, tapi betul, emang Kang. udah ada bukti. Iya, silakan Teman kalau saya pun juga. iya kalau nggak percaya silakan kalian searching ataupun baca-baca literatur yang lain, referensi yang lain silakan. Terus ini Kang, ini kita dapatnya dari mana? Terus Kang harganya gimana nih kunyit hitam nih? Iya, Tadi kita ngomongin asalnya sama betul. hasilnya. Sahabat petani milenial, jadi ini adalah tumbuhan yang langka ya kan Ya, ya? langka. Yang langka, benar-benar langka, dan yang nanam pun di Indonesia itu belum banyak. belum banyak. Yang yang mempromosikan yaitu di daerah Jogja apa Jawa ya Kang? Jawa, Yaitu Jawa. Pak Dewo. Nah, Pak Dewo ini penanam kunyit hitam pertama di Indonesia, dan beliau harga jual kunyit hitam ini 1 kilo, sahabat Berapa? petani milenial. Kang, coba Akang tahu nggak harganya berapa? Nah, saya mau Nah. nanya nih. Nah, Pak Dewo ini jual harga kunyit hitam 1 kilo itu Berapa? 3,5 sampai 3,8 juta, Kang. Kenapa mahal gitu? Pak? Bayangkan. Nah, itu yang tadi kita sebutin, Kang. Kan manfaatnya. Berarti ada harga, ada kualitas, ada Betul, manfaat. betul. Kenapa petani di Indonesia ini ataupun Pak Dewo ini berani menjual harga semahal seperti itu? Karena manfaat dan khasiat kunyit hitam ini sangat luar biasa. Udah teruji pula. Udah teruji, iya. sama rekan-rekan. Betul, sangat luar biasa. Ini segini 1 kilo ini harganya 3,8 juta. Berarti Iya. ini tanaman sultan dong. Betul. Nah, makanya sahabat petani milenial, jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk bercocok tanam ya Kang ya. Karena bukan ecek-ecek juga nih tanaman nih. Betul, betul. Ini investasi Kang. Investasi benar. Investasi di masa tua nanti, tua ya nanti. enggak? Nah, makanya ya Kang ya, makanya kita mengajak kepada para generasi muda, ayo kita untuk bertani, bercocok tanam ya Kang ya. Akang malu nggak jadi petani? Wih, malah saya nggak bangga. Bangga ya? Serius. Saya juga bangga. Karena kita itu pemikiran tuh di luar dari yang kebanyakan gitu. Kebanyakan orang anak muda nih ya, usia produktif pengennya kerja di perusahaan, pabrik, jadi karyawan tetap, Jadi PNS. jadi PNS, udah gitu kan namanya hidup kan kita nggak suka monoton ya. Betul, gaya-gayaan ya, itu gaya-gayaan tapi saja kan ya. kita wawalan namanya rezeki nanti kita, Iya. apalagi zaman sekarang Pak, banyak yang gara-gara COVID ini kan pandemi perusahaan banyak yang Betul, bangkrut. iya betul. Kemudian banyak yang di Dampaknya, PHK nah ya. PHK setelah PHK itu kita nggak punya Pekerjaan. kerjaan lagi mau gimana? Kalau ini kita sudah bekerja, Nah, sudah jadi PNS, kemudian juga ada menjadi ini juga, mesti menjadi ada petani tanaman juga. Kemudian aset Kang, bayangkan 1 kilo 3,8 juta, Iya. 3,5 juta, kalau 10 kilo berapa kira-kira? Hitung tinggal sendiri diakalkan kalkulator. aja ya. Masya Allah. Ya sahabat petani milenial, silakan nanti bagi sahabat petani milenial ataupun para petani kunyit hitam yang ingin membeli bibit kunyit hitam bisa Baik. langsung ke kami ya, petani milenial. Jadi kita menjual juga untuk menyediakan juga nih. bibit hitamnya. Insya Allah kita kasih harga sahabat petani milenial, oke? Terus Kang saya mau nanya lagi nih, Apa? nanti proses tanamnya susah nggak? Oh iya, Pupuknya apa sama Betul. dengan tanaman si Akang yang di sini? sahabat petani milenial ini kita taruh dulu Kang, Oh. karena kita udah ada contohnya nih yang Taruh, sudah Kang. tumbuh. Betul. Ini Nah. yang usia berapa nih? Nah, Tanamannya Kang. begini ya? Nah, ini sahabat petani milenial, ini adalah tanaman kunyit hitam yang sudah berusia sekitar 2 bulanan, Kang. Bulanan. Jadi si kunyit hitam ini sudah langka, kemudian pertumbuhannya itu agak lama. Ya. Harus sabar Kang.
Iyalah, namanya petani Harus itu sabar. harus punya jiwa kesabaran yang Betul. benar. Nah itu. Kita kan berhubungan langsung dengan makhluk hidup nih. Iya, ini makhluk hidup ya. Makhluk Ya, hidup betul. sama punya Harus nyawa. dirawat, disayang, Nah, kemudian ya, kita benar. kasih vitamin dengan cara memupuk ya. Kayak kita punya anak istri aja berarti Betul, Pak. betul. Diurus. Harus dilus-lus ini, masya Allah. Apalagi tanamannya langka dan lumayan, Widih. harganya lumayan ya. Berarti perhatiannya lebih nih deh. Betul. Gini ini usia itu sekitar 2 bulan lebih Kang. Untuk Media medianya yang bagus Kang. Untuk medianya saya pakai itu sekam bakar Kang. Tuh makanya hitam ya, Iya. bagus ya. Sekam bakar, kemudian kue kambing itu wajib Kang. Itu udah fermentasi kan? Iya, fermentasi. Jadi kue kambingnya itu ingat ya, sahabat petani milenial, jangan langsung dipakai. Kalian misalkan menggunakan kue kambing yang langsung berasal dari kandang, jangan langsung dijadikan media kemudian langsung menanam. Kenapa tuh? Yang ada bukannya malah tumbuh, malah mati Kang. Panas berarti. Karena si kue kambing ini panas, ya Kang ya, panas. Jadi kalau bisa didinginkan ataupun dicampur dulu dengan media tanah Kang. Saya biasanya gini Kang, si kue kambing itu dicampur dengan media tanah, sekam bakar, kemudian kapur dolomit untuk menetralisirkan asam tanah. Habis itu saya pakai lagi kayak pupuk kompos. Mantap. Gitu. Komplit. Yang kayak gini. Iya. Tapi kan Jadi udah alhamdulillah. banyak nih Kang pupuk kompos yang udah jadi di Iya. toko-toko tani itu bisa langsung dipakai. Bisa, Oh, bisa, itu udah bisa matang sekali. ya? Iya, iya. Kalau saya kan dari petani milenial. Oh, balik lagi dia kembali sumber lagi. daya alamnya banyak Betul karena Kang. kambing ada. Nah itu, Jadi memanfaatkan dan memaksimalkan. betul yang Kang. Jadi Irit kalau berarti, Kang? iya kalau emang sudah disediakan oleh Allah ataupun sumber Betul. daya alam sudah melimpah, ngapain kita harus ada. beli Jadi ya? tinggal kitanya nih. Iya, kitanya berkreativitas. Kreativitas. Yang tadi saya bilang kan, kita berinovasi, kita Iya. berkreativitas, kita mengeksplor diri gitu di kebun kita. Sekarang banyak kan ya cara-cara bikin pupuk, udah banyak kan zaman digital sekarang. Betul, petani Kang. milenial nih, makanya petani Iya. milenial Betul, jadi semuanya udah banyak nih di medsos. betul, kita kayak bikin bisa pupuk. belajar ke petani-petani yang sukses. Iya. Kita juga bisa baca literatur, kita juga Betul. bisa baca ataupun kita belajar di Google juga bisa. Pokoknya kita memanfaatkan sosial media ini Iya. untuk hal-hal yang positif. Jangan kerjanya main game doang, nggak ada manfaatnya sahabat petani Intinya milenial. kembali ke kita mau apa enggak. Betul, betul. Saya Kang, alhamdulillah saya di HP saya ini Kang, di HP saya ini saya nggak pernah nyimpen Nggak ada game-game, game, nggak nggak ada ada. Saya hapus. Saya berpikir gini Kang, kita main game berjam-jam, kemudian ngabisin kota aja, tapi Tapi tidak ada hasil buat Nggak apa? ada manfaatnya. Kalau buang-buang waktu doang, Bang. Betul Kang ya nggak? Buang-buang waktu kan? Iya, mending kita Bener kayak gini kita ke kebun, Sehat kita badan. iya sehat badan, kita nyangkul-nyangkul, kita buat media. Tadi juga sempet ngobrol di belakang layar. Saya pulang kerja nggak langsung ngurus anak istri, tapi langsung ke kebun. Kenapa Kang? Ya seru gitu kan. Kita kan namanya habis kerja kan capek ya. Iya. Tapi si Kang ini langsung ke kebun nih, ke mini garden. Akang tadi lihat ya, saya baru pulang dinas. Iya, tadi saya kesini ada Romi baru pulang kerja, tapi nggak ada capek-capeknya, masih seger bos. Kang, ini habis pikir 24 jam Bang. Dari malam ya. Dari malam sampai pagi lagi, kemudian silaturahmi ketemu Akang, Amin. habis itu ngajak ke mini garden, ya alhamdulillah. Karena itu cinta, Cinta. hobi, secapek apapun, seletih apapun, insya Allah semuanya hilang. Perjalanannya juga enak. Betul, malah jadi seger lagi saya melihat tanaman saya subur, kemudian apalagi lihat penyit hitam ini yang subur, masya Allah berkah Kang. Ini mau ditanam Kang? Nah, insya Allah nanti mau ditanam Kang. Cuman sahabat petani milenial, ini ada step-stepnya Oh, ya iya. Kang, ada langkah-langkahnya. Nggak boleh kita ngasal-ngasal nanam kunyit hitam ini. Bibitnya sudah mahal, nanamnya ngasal-ngasalan. Bersalah. Yang ada bukan tumbuh, malah busuk. Susu. Yang- Saya, mubazir. Jadi gini, sahabat petani milenial, jadi cara untuk menanam kunyit hitam ini, yang pertama kita semai terlebih dahulu. Yang pertama, langkah pertama kita siapkan media semai. Sama apa aja tuh? Media semai yang pertama kue kambing yang sudah dicampur oleh tanah yang subur. Kalau kami yang tadi itu Ya, dibikin yang udah betul. fermentasi. Kue kambing, kemudian sekam bakar, sekam mentah, kemudian kapur dolomit dan pupuk kompos. Itu kita diamkan dulu Kang, nggak bisa langsung dipakai. Oh, jadi berapa Saya lama? diamkan sekitar 1 bulan, Kang, 30 hari. Berarti maksimal. Biar ya? matang betul, Oh. biar matang sampai kalau bisa ada rumput-rumput yang tumbuh. Berarti udah subur tuh. Berarti sudah Sudah subur. ada kehidupan. Iya, sudah ada kehidupan, berarti Aman itu berarti sudah ya. subur, sudah aman dan sudah dingin. Dan
siap layak si kunyit hitam ini untuk disemai. Nah itu Kang. Setelah disemai kurang lebih ini lama ya pertumbuhannya Kang ya, bisa 2 bulan 3 bulan lah Kang. Harus sabar itu Iya. itu, kembali ke sabar. Itu bertani itu bukan untuk ikutin apa maunya alam iya, ya. jangan kita buat mindsetnya itu untuk uang. Nikmatin Tapi berarti, kita nikmatin step by stepnya, kemudian kita nikmatin prosesnya. Insya Allah berkah, insya Allah hasilnya nanti akan manis, akan kita jadi terima. kita bakal dapat feedback yang positif selama kita Betul. menjalani dengan positif gitu Betul kan. Kang, betul Kang. Apalagi kita jalani dengan cinta, Cinta. kemudian hobi Kang. Semua itu walaupun kita modal banyak, pengeluaran banyak, kemudian kita capek, tapi semuanya akan hilang Kang. Jadi ini termasuk kita menjaga alam kan. Betul. Saya punya slogan bagus nih Gimana, dari Kang? teman. Gimana? Kita jaga alam, alam jaga kita kan. Betul. Bener pernah dengar? Betul Kang. Mantap. Betul. Masya Allah, iya. Dan filosofinya gini ya, kita harus banyak menanam. Karena ketika nanti kita banyak menanam, insya Allah di kemudian hari kita akan menuai hasilnya. Udah otomatis ya. Menanam Betul. apapun kan, menanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Betul. Sebaliknya pun, kalau kita menanam keburukan, Keburukan, nanti kita jarik deh. iya kita sendiri yang akan Iya menuainya. benar. Ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul gitu kan. Kang, fastabiqul khairat. Khairat. Betul Kang, Masya Allah. Luar biasa. Ini nih. Saya banyak ilmu main ke sini, bukan dari tanaman aja. Saya juga sama kan, kita saling berbagi ilmu Iya. kepada sahabat petani milenial ya. Mudah-mudahan kan sahabat petani milenial juga bisa ikutan apa ya, termotivasi gitu. Kemudian terjun ke dunia pertanian Kang. Masya Allah. Kira-kira Kang, Betul. untuk kunyit hitam ini kira-kira nanti Akang mau gimana? Mau ngambil botol oleh? Kalau dikasih mah saya bersyukur banget, Oh, alhamdulillah. Segini aja ya. Boleh, saya buat jamu Iya. khasiatnya. Oh iya Kang. Kang, ini tuh banyak sekali ya. Selain bisa untuk ditanam sahabat petani milenial, jadi Ini nih, bisa dijadikan untuk jamu, kemudian untuk teh Kang. teh. Akang Bisa- tahu nggak gimana caranya? Gimana tuh? Nah, jadi Kan saya kesini main pengen banyak tahu nih, nanya-nanya Ya. sama si Akang ini. Milenial Gini ya. tapi udah banyak banget ilmunya. oh enggak Kang, saya juga masih belajar kok. Nah, Gimana Kang? jadi ini kan kunyit hitam ini dikupas Kang ya. Dikupas. Boleh sahabat petani milenial lihat ya. Jadi kunyit hitam yang asli ya. Oh banyak yang ada yang palsu kan? Oh, banyak Kang. Jadi di online itu banyak. Jadi banyak sahabat petani milenial itu membeli kunyit hitam itu di online. Dia itu ketipu Kang. Kenapa? Bukannya kunyit hitam Tapi? yang dikasih, tapi tebu. Apa Waduh. tebu ireng itu apa Kang namanya? Oh temu ireng. Temu ireng. Sama emang. Temu ireng. Jadi Tanamannya sahabat, pun saya kayak iya, gini ya Kang ya. sahabat petani milenial jangan sampai kena tipu ya. Jadi untuk apabila beli online itu hati-hati, dicek betul. Kalau bisa beli langsung ke petaninya, langsung bisa langsung ke ini ya. Berarti kalau di ke Akang udah terjamin nih. petani milenial, insya Allah kita Aman. jamin apabila itu barangnya bukan kunyit hitam, kita ganti semuanya. Uang kembali. Iya, kita balikin juga uangnya bisa. Jadi gini ya, tebu ireng ya Kak? Temu ireng ini bentuknya sama, Nah, kalau hampir temu ireng mirip. nggak hitam. Iya, hampir mirip, cuman di dalamnya itu nggak hitam, ya. Nih, kita kupas ya sebagai contoh. Nah, Aduh sayang. nah, ini hitam asli tuh. Hitam kan, Ungu Kang? pekat ya Kang? Hitam ya, ungu ya Kang ya. Hitam keunguan ya. Dan baunya pun ciri khas Kang. Beda emang beda. Ciri Beda. khas. Ya, Enak ya? Maksudnya nih, sahabat petani milenial, ungu kehitam-hitaman ini yang asli. Ini insya Allah yang asli. Kita bisa jamin, ya. Apabila nanti sahabat petani milenial ingin membeli bibit kunyit hitam, bisa nanti kita cantumkan nomor petani milenial. Silakan bisa dikontak, bisa diorder langsung ya. Jadi ini Kang, untuk mengolah, untuk mengkonsumsinya, jadi kita kupas dulu Ya. bersih, kulitnya kita kupas. Kemudian kita iris-iris pakai pisau, bisa juga langsung diulek, bisa diulek pakai ulekannya yang bersih, jangan akal. blender boleh blender. Boleh, blender boleh, tapi diulek juga boleh. Jangan nanti ulekannya boleh nyambel terasi, Pedas akang, dong, iya, jadi nyambal. akang ulek, jadi rasanya campur. Nanti kita tambah air apa gimana tuh Pak? Jadi gini Kang, setelah kita kupas, kemudian kita blender bisa, kita ulek bisa, itu kita rebus pakai air hangat. Oh, gitu. Hangat ya Kang ya, jangan terlalu panas, takutnya nanti khasiatnya malah berkurang, Hilang. ya hilang, berkurang. Jadi lebih baik pakai
Angetnya itu anget sedang lah, anget kuku lah gitu. Setelah itu didiamkan dulu Kang sekitar ya 10 menitan lah. Biar dia Iya, biar tercampur dulu, biar khasiatnya biar tercampur dengan air Kang. Ini kalau boleh tahu nih Kang, sekali lagi nanya, Ya. satu bundel gini untuk berapa gelas nih? Nah, satu bundel ini bisa Satu gelas untuk cukup? lebih Lebih? bisa kan lebih Banyak. iya, karena kan ya karena kan harganya juga mahal sayang kan. juga ya nanti Sayang kan. juga, jadi kita segini harus kita bisa manfaatkan, bisa untuk beberapa gelas kan. Berarti Ya. bisa berbagi deh. Iya, lebih bagus lagi bisa dicampur juga apabila kan ini kan agak sedikit pahit. Tapi walaupun pahit itu namanya obat, walaupun pahit nanti endingnya itu akan manis sahabat. Ini lebih alami Kang, tanpa efek Betul. samping berarti ya. Betul. Kalau mau lebih segar lagi kan dicampur pakai jahe merah Kang. Oh iya, bisa aja nih jahe merahnya, tinggal Iya. cabut kunci kita mah. Jadi setelah kita blender, kemudian kita campur dengan serbuk jahe Boleh merah tuh. yang Nggak organik. ada Jadi efek sama-sama samping apa-apa organik. gimana? Nggak ada. Boleh. Boleh. Kunyit hitam dicampur dengan Kalau jahe merah. misalkan kan ada nih temen Ya. kita kadang nggak suka pahit, kita tambah madu Kang, boleh nggak? Boleh. Biar Madu boleh. rasanya biar endulse gitu. Iya, boleh. Madu boleh, jahe merah boleh, asalkan jangan pakai gula ya. Oh iya. Jangan ya, boleh. pemanis buatan itu kan hasil Madu lah, dari aman ya? hasil dari pabrik ya, namanya gula ya. Kalau madu kan alami dari lebah. Iya, dan di dalam Al-Quran pun kan ada bahwa madu itu kan sebagai obat yang dipakai Dianjurkan. oleh, yang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ya Luar kan ya? biasa, di sini banyak ilmu bos. Kita sama-sama belajar kan. Iya. Siap. Nah, itu mudah-mudahan ini ya Kang ya, mudah-mudahan bermanfaat Amin. untuk sahabat petani milenial. Satu lagi Kang, Ya, dulu apa? saya cut nih. Iya ya. Ini nanamnya susah apa enggak? Terus ini berapa lama nih sampai saya Oh panen? iya, siap Kang. Iya. Jadi gini Sama enggak sahabat. sama jahe merah? Betul. Gitu kan? Ya. Jadi begini sahabat petani milenial, untuk proses penanaman si kunyit hitam ini, untuk masa tanam itu kurang Berapa lebih lama? 10 bulan sampai dengan 1 tahun. 1 tahun. Tapi lebih bagus itu 1 tahun Kang. Untuk Jadi bibit, nanti bukan? untuk pembibitan bisa, untuk dipanen juga lebih bagus lagi. Berarti nggak beda jauh sama jahe dong? Enggak beda jauh. Jadi untuk kunyit hitam dan jahe merah ini jarak ataupun masa waktu panennya itu kurang lebih 10 bulan sampai 10 bulan dengan boleh. 1 tahun. Lebih bagus ya 1 tahun kalau sabar, kalau nggak sabar ya udahlah 10 bulan aja jadi Perawatannya masalah. Kang, Kalau untuk perawatannya insya Allah tidak ribet ya sahabat petani milenial. Jadi untuk perawatannya ini cukup, yang penting diberikan pupuk seminggu sekali, kemudian apabila si medianya kering jangan lupa disiram. Kalau saya semuanya serba organik. Ini saya menanam juga Organik. pakai pupuk organik, media organik, dan menyiramnya pun pakai air lele. Air Kan? lele. Air lele. Jadi semuanya Luar organik biasa. dan semuanya mudah-mudahan berarti tumbuh subur. tanpa residu kimia dong Kang? Tanpa sama sekali, Nggak ada karena efek samping. kita mengkampanyekan menanam ataupun bercocok tanam dengan semuanya media organik Kang. Ramah lingkungan juga loh. Ramah lingkungan, kita menjaga melestarikan alam Kang. Kita jaga alam, alam betul, jaga kita. betul Kang, kita jaga alam, alam menjaga kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira apa lagi Kang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Selebihnya itu bos. Masya Jadi bener Allah. saya mau nyoba tanam kunyit hitam nih di rumah. Saya harus cari tahu juga dong. Kebetulan ketemu rekan nih, Masya Allah. kita silaturahmi. Iya. Tadi disuguhin kopi, Terus punya juga, iya. makanya udah ajakin nonton pula. Mudah-mudahan berkah ya Kang ya, kita Amin, ya Rabbal bagi-bagi Alamin. ilmu kepada para sahabat petani milenial ya. Nah mungkin hanya ini sahabat petani milenial, panjang lebar ya Kang. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di subscribe dan di share kepada sahabat petani milenial yang lain. Apabila kalian ingin mengorder, ingin membeli bibit kunyit asli ya, asli kunyit hitam ini, black turmeric, curcuma acacia, kalian bisa langsung chat, langsung WA, langsung telepon, bisa nanti nomornya kami cantumkan di bawah di kolom deskripsi ya. Nah, mungkin hanya ini video dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu petani milenial.